Pernahkah kalian merasa lebih mudah mengulurkan tangan saat melihat seseorang terjatuh, tapi justru diam saja ketika melihat temanmu meraih kesuksesan? Misalnya, ketika ada teman yang di PHK, kita langsung ingin menghibur. Tapi saat dia naik jabatan atau punya mobil baru, kok rasanya, malah bingung mau bilang apa? Fenomena ini ternyata punya akar psikologis dan sosial yang dalam. Yuk, kita telusuri bersama. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Pernah dengar mirror neuron? Ini adalah sel-sel otak yang aktif ketika kita melihat orang lain mengalami sesuatu, seolah kita merasakannya sendiri. Saat melihat orang kesakitan, otak kita refleks ikut merasakan itu. Inilah yang membuat kita cepat berempati pada penderitaan. Tapi saat melihat kesuksesan orang lain, mirror neuron tidak seaktif itu. Malah, muncul respons lain, yaitu social comparison. Kita mulai bandingkan diri sendiri. Dia sukses, aku kok masih di sini. Otak kita ini seperti wifi yang otomatis tersambung ke sinyal darurat. Ketika melihat orang terluka atau sedih, otak langsung mengirim notifikasi untuk berempati. Seperti saat kita melihat postingan teman yang sakit, langsung ingin kirim kata-kata penyemangat. Tapi ketika melihat postingan liburan mewahnya, otak kita seperti switch ke mode, flight mode, nggak nyambung. Kenapa? Karena penderitaan itu seperti alarm kebakaran, semua orang langsung siaga. Sementara kesuksesan lebih seperti lagu di radio, kita bisa pilih, mau nyalakan atau enggak. Menurut psikologi, manusia punya kebutuhan dasar untuk diakui. Ketika orang lain sukses, secara tidak sadar, kita merasa status sosial kita terancam. Ini memicu rasa iri, bahkan defensif. Contoh sederhananya, saat temanmu membagikan kabar kenaikan gaji, mungkin kamu ikut senang. Tapi di lubuk hati, ada suara kecil bertanya, kapan giliran aku? Atau misalnya kamu ikut lomba lari 10 km. Saat ada peserta jatuh, kamu pasti berhenti untuk menolong. Tapi ketika ada peserta lain berlari lebih kencang dan mendahuluimu, apa yang kamu rasakan? Pastinya kamu nggak mau kalahkan. Nah, kehidupan sosial itu seperti lomba lari ini. Ketika teman kita jatuh, kita berhenti untuk membantu. Tapi ketika mereka lari lebih cepat, misalnya dapat promosi atau beli rumah, kita malah merasa tersisih. Padahal, ini bukan lomba, tapi perjalanan masing-masing orang. Tapi otak kita sulit membedakannya. Tips buatmu, bagaimana mengelola rasa iri. Jangan disimpan, akui perasaan itu, lalu alihkan fokus ke tujuanmu sendiri. Ingat, kesuksesan orang lain bukan pengurangan jatahmu. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, membantu orang susah dianggap lebih mulia daripada merayakan kesuksesan. Kita diajari untuk rendah hati, sehingga memuji kesuksesan kadang dianggap sombong. Contoh, saat seseorang bilang, aku baru beli rumah, respon yang sering muncul, wah, kaya sekarang ya, bukannya ngucapin selamat. Kenapa? Karena secara tidak sadar, kita menganggap penderitaan itu milik bersama, tapi kesuksesan itu milik pribadi. Seperti durian, saat durian jatuh, semua orang boleh makan. Tapi kalau ada yang punya pohon durian sendiri, kita malah bertanya, ini bibitnya dari mana? Lalu, bagaimana agar kita bisa tulus bersimpati pada kesuksesan teman? Simak baik-baik tips berikut. Pertama, latih positive envy, daripada iri, jadikan kesuksesan mereka sebagai motivasi. Kedua, ucapkan dengan tulus, aku bangga sama kamu. Kalimat sederhana ini bisa berarti besar. Ketiga, refleksi diri. Jika kesulitan, tanya diri sendiri, apa yang membuatku tidak nyaman dengan keberhasilan mereka. Kesuksesan dan penderitaan adalah dua sisi kehidupan.
Jika kita bisa merespons keduanya dengan bijak, hubungan kita dengan orang lain akan lebih bermakna. Iri itu seperti pupuk. Kalau dipakai tepat, bisa bikin tanamanmu tumbuh subur. Tapi kalau kebanyakan, tanamanmu malah layu. Positif invite itu seperti pupuk organik, pakai kesuksesan teman sebagai motivasi. Misalnya, temanmu jago public speaking. Daripada berkata, dia cuma sok pede, coba tanam pikiran, aku bisa belajar darinya. Ingat, kebunmu nggak akan rusak hanya karena tetanggamu punya bunga yang lebih cantik. Merayakan kesuksesan orang lain itu seperti memberi lilin ekstra di kue ulang tahun temanmu. Kuenya nggak berkurang, malah semakin terang. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, mereka juga akan menyalakan lilin untukmu. Jadi, teman-teman, bersimpati pada penderitaan itu penting. Tapi jangan lupa, kesuksesan orang lain juga patut dirayakan. Karena di dunia yang penuh tekanan ini, sedikit dukungan bisa jadi penyemangat terbesar. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin perlu dengar ini.